Burung nuri hinggap di dahan, berkicau riang sepanjang hari. Mari kita lanjut saksikan sambutan, semoga bisa membawa inspirasi. Baik, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Haji Edward Nurpatria CH, SPD MPD, selaku pengawas pendidikan Kota Bekasi. Kepada Bapak Haji Edward Nurpatria CH, SPD MPD, dengan segala hormat kami persilakan. Terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Manabil Ulum, Bapak Haji Dana. Yang saya hormati pengurus harian Pak Anwar, pengawas internal Pak Haji Alek. Yang saya hormati Pak Nardi, Kepala SMP Daya Utama. Yang saya hormati Kepala SMK, SMA, SD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu wali murid yang hari ini tentunya sangat berbahagia yang mengikuti kegiatan haflah akhirus sana SMP Daya Utama angkatan yang ke-19. Dan tak lupa yang Bapak banggakan adalah anak-anakku yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa, akan menjadi guru, akan menjadi profesor, akan menjadi ahli arsitek, dan seterusnya. Itu adalah harapan dari kita semua. Hadirin dan anak-anakku yang berbahagia, saya akan menyampaikan atas nama dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Intinya pertama mengucapkan selamat kepada putra-putri SMP Daya Utama Angkatan 19 ini yang sukses menempuh pendidikan selama 3 tahun dan pada akhirnya pada titik ini kalian dinyatakan lulus 100%. Tepuk tangan semuanya. Ya tadi diumumkan oleh Bapak Kepala SMP. Dan itu bukan hadiah tentu saja, tapi adalah berkat perjuangan dan prestasi kalian. Ya, belajar dengan tekun, belajar dengan gigih. Yang kedua juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Pendidikan Manabil Ulum, pengurus-pengurus yayasan, pengawas, Bapak Ibu guru, utamanya adalah kepala sekolah yang bisa menghantarkan, membimbing, mendampingi gitu ya, menggembleng anak terutama dari sisi karakter, pengetahuan dan keterampilan ya sehingga anak-anak didik kita bisa sampai pada hari ini. Yang ketiga, pesan Bapak ya tadi saya mendengar dari Pak Nardi itu sangat terharu ya. Jadi betul anak sekalian bahwa hasil pendidikan yang utama itu adalah adab. Itu adalah karakter ya. Dimanapun nanti kalian berada pada dewasa nanti yang akan dilihat itu adalah adab, adalah karakter ya. Apa saja yaitu nilai-nilai kejujuran ya, nilai-nilai keikhlasan, kesetiaan gitu ya. Nah itu menjadi nilai-nilai utama. Anak sekalian, Bapak akan sedikit memberikan gambaran dan mungkin harapannya menjadi bekal kalian di masa yang akan datang. Jadi dunia ini terus
berproses ya. Artinya dari waktu ke waktu itu pastinya ada perubahan ya. Anak sekalian, yang Bapak ingin katakan, apa yang harus kalian miliki, apa yang harus kalian kuasai ya tentu saja adalah ilmu pengetahuan, keterampilan dan karakter tadi. Tapi ada beberapa hal yang harus kalian kuasai ya untuk bisa kalian sukses di masa yang akan datang. Ada 3 nih, kamu harus menguasai. Satu adalah ekonomi hijau ya. Nah, jadi ekonomi hijau itu adalah upaya dari suatu bangsa akan berpindah energi yang selama ini kita gunakan batu bara, minyak bumi. Nah, itu diganti menjadi energi hijau atau energi terbarukan. Nah, kuasai itu anak sekalian. Ya, jadi kita tidak selamanya menggunakan minyak batu bara karena gas buangan emisi dari itu akan mengakibatkan pemanasan global. Ya. Nah, akan mengakibatkan pemanasan global dan sehingga bumi itu menjadi panas. Sehingga apa? Air laut akan naik ke atas dan banyak terjadi abrasi. Sudah terjadi belum Pak? Sudah. Di Muara Gembong itu orang punya banyak sertifikat, bahkan sampai ratusan hektar. Sertifikatnya ada tapi tanah fisiknya enggak ada. Nah, itu bukti bahwa dia sudah terkena imbas dari pemanasan global. Oleh sebab itu, nah makanya sekarang kalian lihat di jalan-jalan itu kan motor listrik berseliweran, mobil-mobil listrik berseliweran. Karena apa? Nah, karena kita akan menuju ke sana ya, menuju ke energi terbarukan. Tapi sayangnya listrik dari SPKLU itu dari PLN-nya masih dari batu bara gitu. Nah, next ke depan pembangkit PLN itu bisa dari panas bumi, bisa dari cahaya matahari, bisa dari air, bisa dari uap dan sebagainya. Nah, ini tantangan kalian pada masa yang akan datang. Kedua, kuasai ekonomi digital ya. Nah, digital ini saya yakin sudah diajarkan oleh SMP Daya Utama ya. Nah, apa? Contoh yang paling sederhana adalah yang dipegang oleh kita semua kan ya. Siapa di sini yang tidak punya handphone? Enggak ada ya. Kalau ada angkat tangan. Nah, biar Pak Anwar yang akan menyediakan. Ya. Artinya handphone itu ya waktu pertama adanya handphone ya, itu saya waktu zaman jadi guru di awal tahun akhir tahun 90-an itu mau masuk 2000 nggak punya handphone Pak. Nah, muncul handphone. Nah, handphone itu pada waktu itu murni sebagai alat komunikasi. Ada gamenya tapi gamenya ular-uleran. Kan gitu. Tetris gitu. Tapi perkembangan handphone saat ini itu bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi bisa sebagai alat reproduksi, alat produksi, bukan produksi ya. Perkembangbiakan kalau gitu ya, alat produksi. Jadi artinya apa? Dengan adanya handphone ini kita bisa cari apa? Cari duit anak sekalian ya. Kita bisa kontrol kapan waktu nyiram tanaman, bisa dikontrol dari jarak jauh ya. Anak-anakku sekalian, nanti ke depan kalian akan menemukan apa ya, berinvestasi ya melalui ya banyak lah gitu. Nah, itu bisa dengan menggunakan handphone. Kasih makan ternak bisa pakai handphone ya. Bikin konten kreator yang dulu pakai kamera sekarang nggak perlu lagi. Nah, artinya apa? Digitalisasi ini apalagi sekarang ya dengan adanya artificial intelligence ya, atau apa anak sekalian, AI. Nah, itu bisa membantu pekerjaan-pekerjaan kalian untuk masa-masa yang akan datang. Ya, saya yakinlah kalau untuk AI itu ada Brandly kan gitu ya. Ada Meta, ada ChatGPT, wah banyak aplikasi, ada Notebook LM. Nah, kuasai itu anak-anak sekalian. Ya, jadi jangan sampai aku punya handphone tapi kamu menjadi generasi yang rebahan, generasi scrolling gitu.
tidak mendapatkan pengetahuan apa-apa. Yang ketiga, kuasai ekonomi kreatif. Nah, dengan kreativitas kalian itu akan membawa kesejahteraan bagi kehidupan kalian. Anak sekalian ini contoh ekonomi kreatif dari satu sisi ya, yaitu kuliner, makanan. Waktu zaman Bapak kecil, makanan itu hanya jajanan pasar. Ya, yang Bapak ingat itu. Apa namanya itu? Ongol-ongol, klepon gitu ya. Apalagi tuh jajanan pasar kan gitu. Tapi sekarang anak sekalian, makanan banyak sekali. Saya mau nanya, ada yang kalau hari Minggu suka jalan-jalan pagi di Vida sana? Ada apa di sana? Banyak makanan ya. Nah, itu ada gyoza, ada apalagi ada takoyaki kan gitu. Dan banyak makanan kekinian. Nah, artinya apa? Orang sudah mulai berlomba-lomba kreativitasnya ya. Nah, 3 ekonomi itu ada sekalian kuasai kalau kalian ingin menguasai dunia dan akan menjadi orang yang sukses pada masa yang akan datang. Nah, tentu saja kita akan di tahun 2025 generasi emas, kita akan menjadi negara yang adidaya. Nah, tentu saja harapannya kita harus menjadi manusia yang paripurna, manusia unggul gitu ya. Nah, manusia unggul itu ada 4 nih anak sekalian. Halo? Mau anak-anak jadi manusia unggul? Kadang-kadang kita itu, kalau unggul pinter aja, IQ-nya tinggi 140, belum anak sekarang. Kita punya IQ 140 itu baru 25% menjadi manusia unggul. Emang ada berapa? Ada 4. 1, PQ, physical question, kecerdasan fisik. Nah, ini tadi kalau kalian hobinya rebahan, hobinya scroll, maka fisiknya lemah. Ya, jadi gampang sakit. Nah, kita nggak mungkin kalau kita pengen hidup sejahtera kalau kitanya itu cepat sakit gitu. Nah, oleh sebab itu banyak-banyak olahraga dan makan yang bergizi seimbang. Nggak pakai gratis ya. Nah, yang kedua baru ini IQ, intelligent question, pengetahuan. Nah, pengetahuan tadi olahraga diajarkan di SMP Daya Utama ya. Nah, dengan menambah pengetahuan, rajin belajar, kamu banyak memahami berbagai macam pengetahuan. Yang ketiga, EQ, emotional question, kecerdasan emosi. Ya, apa maksudnya? Kita harus dituntut berempati kepada orang lain, menghargai orang lain, ya. Tidak sombong, tidak iri, tidak julid kalau anak sekarang ya. Nah, itu EQ. Kenapa? Negara kita ini pengen aman, pengen sejahtera. Nah, maka anak-anak sekarang ini emotional questionnya harus baik sehingga dia bisa berempati dan damai. Siapapun pemimpinnya kita harus bisa damai. Terakhir ini adalah spiritual question. Jadi spiritual question itu penekanannya adalah nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ibadah. Ya, tentu saja dalam agama kita ya dituntut ya beribadah yang sebaik-baiknya supaya kita selamat dunia dan akhirat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya boleh pantun nggak pembawa acara? Boleh ya? Tapi pantunnya lupa tadi ya. Ya. Naik kereta Senja Utama. Cakep. Menuju ke stasiun Tanjung Duren. Cakep. SMP Daya Utama emang keren. Wih. Satu lagi ya. Pergi ke Irian, berangkatnya dari Jati Asih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.